Kita ke pertanyaan yang paling berat ini ya, mungkin ya pertanyaan yang paling berat. Bagaimana jika ada kegiatan bentrok, baik di organisasi teman-teman yang di luar sama kegiatan yang ada di Rumah Dunia? Teman-teman pilih kegiatan yang mana? Saya siap menjadi relawan Rumah Dunia. Halo, saya siap jadi relawan Rumah Dunia. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Dunia TV. Rumahku, rumah dunia ku bangun dengan kata-kata di episode Relawan Rumah Dunia. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada relawan baru Rumah Dunia. Mungkin teman-teman pada kepo ya, ingin kenalan dengan kedua relawan yang kece-kece ini. Nah, karena memang di Rumah Dunia ini banyak kegiatan, juga banyak aktivitas untuk menjalankan roda organisasi, tentu kita membutuhkan sosok relawan agar kegiatan yang ada di Rumah Dunia ini berjalan dengan lancar. Oke, kita langsung saja kenalan ya. Mulai dari siapa dulu nih? Dari Nopal dulu. Sok, Nopal, pegang mic-nya. Oke. Nopal dari mana? Kuliah di mana ya? Sok, kenal Nopal. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nabiluddin, biasa dipanggil Naufal. Saya paling muda di sini karena baru semester 2, kuliahnya di Ilmu Komunikasi Untirta, dan asalnya dari Balaraja, Kabupaten Tangerang. Tangerang. Iya. Kampung apa tuh? Lebih jelas lagi. Kampung Pabuaran, Desa Merak, RT 302, nomor 6. Oke, jadi Nopal ini orang Tangerang dan sekarang lagi kuliah di Untirta. Jurusan Ilmu Komunikasi. Iya. Nah, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Saifur Rohman. Saya biasa dipanggil Rohman atau Epur. Saya alumni dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dan saya berasal dari Menes, ya, daerah dari Pandeglang. Tepatnya saya tinggal di Kampung Pabuaran, Desa Cigandeng, ya. Masih kuliah sekarang? Sekarang sudah tidak kuliah karena saya sudah alumni. Wah, ya. Jadi udah S1 ya dia ya. Udah. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari kedua relawan baru Rumah Dunia. Naufal asalnya dari Tangerang Balaraja. Ini Saifur Rohman berasal dari Menes, sarjana dari UIN jurusan Sejarah. Sejarah Peradaban Islam. Saifur Rohman ini asalnya sama seperti saya ya, di Menes. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau di Rumah Dunia ini semacam relawan ini harus memiliki nama pena untuk karya-karyanya. Kira-kira teman-teman udah punya belum nama penanya gitu tuh? Silakan dari Saifur Rohman dulu, nama penanya apa, filosofisnya seperti apa? Sok. Ya, nama pena saya itu pernah saya tulis S. Rahman ya, sesuai dengan nama Facebook saya. Akan tetapi saya lebih menghargai pemberian nama ibu saya, yaitu Saifur Rohman, sehingga saya sekarang lebih senang menggunakan nama Saifur Rohman. Tentu nama Saifur Rohman ini ya tentu saja memiliki arti tersendiri ya. Saya tidak begitu menjelaskan secara filosofis, namun nama Saifur Rohman itu sayanya diambil dari kata pedang dan Rohmannya itu kasih sayang gitu ya enggak, yaitu pedang kasih sayang. Jadi ketika mau membunuh seseorang tetapi penuh dengan kasih sayang. Waduh, luar biasa. Jadi intinya filosofisnya membunuh dengan menulis. Iya, tulisannya tajam-tajam ya. Jadi luar biasa Saifur Rohman ini memiliki bakat ya dalam dunia kepenulisan. Cukup. Ya, cukup. Oke, itu saja sih. Nopal, apa Nopal nama penanya? Sama seperti Bang Epur gitu. Rahman juga. Rahman enggak dong. Enggak mungkin dong. Oke.
Jadi nama penanya adalah nama pemberian dari orang tua. Wah, oke. Naufal Nabiluddin gitu kan. Naufal itu artinya orang yang dermawan, bisa diartikan seperti itu, bisa juga diartikan sebagai pemuda yang tampan. Pemuda yang tampan. Iya. Iya, sedangkan kata Nabiluddin sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu Nabil yang artinya mulia dan Adin yang artinya agama. Jadi bisa dibilang orang yang memuliakan agama, begitu ya Bang ya? Oke. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua sahabat Rumah Dunia. Jadi untuk bergabung menjadi relawan Rumah Dunia ini, gerbong pintu masuknya harus mengikuti kelas menulis Rumah Dunia. Boleh diceritakan dari Saifur Rahman, apakah sudah mengikuti kelas menulis Rumah Dunia? Terus angkatan berapa? Kesan-pesannya seperti apa tuh? Sudah mengikuti kelas menulis Rumah Dunia. Saya pertama kali masuk kelas menulis Rumah Dunia itu tahun 2018, angkatan ke-33 sama kayak Kang Sejo, Kang Jody ya. Dan saya merasa berkesan sekali ketika mengikuti kelas menulis Rumah Dunia. Di situ saya banyak belajar dari para penulis-penulis besar seperti Mas Gong, Mas Toto, kemudian juga ada Rahmat Heldi ya. Kemudian dari relawan-relawan lain yang memang sudah konsens di dalam dunia kepenulisan, sehingga memunculkan jiwa saya untuk bisa lebih lagi daripada mereka. Dan saya memutuskan sekarang masuk Rumah Dunia pun tentu ingin mendalami dunia kepenulisan saya selain dunia kerelawanan itu sendiri. Ingin mendalami dunia kepenulisan. Oke, selanjutnya ke Noval. Nah, kalau Noval ini dia baru saja masuk angkatan kelas menulis ke 37. Jadi masuk relawan dulu, baru kelas menulis. Nah, berarti pertanyaannya, apa yang kamu harapkan masuk ke kelas menulis Rumah Dunia? Oke, karena kan saya berbeda ya. Biasa kan relawan di sini masuk kelas menulis dulu, tapi saya mau masuk relawan dulu, boleh masuk kelas menulis. Harapannya adalah semoga bisa menulis itu lebih luwes gitu ya. Lebih luwes. Tidak. Sebelumnya kaku gitu ya. Sebelumnya kaku gitu, sebelumnya kaku kan. Cuman semoga aja bisa menulis secara luwes dan enak dibaca sama orang, dan juga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat. Oke. Lebih-lebih bisa memuliakan agama begitu. Oke, mantap. Memuliakan agama. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, kita flashback dulu ya ke masa lalu. Mungkin teman-teman sebelum menjadi relawan Rumah Dunia ini punya semacam pengalaman, baik itu di dunia kampus ya, berorganisasi. Mungkin boleh diceritakan lah, teman-teman sebelum masuk ke Rumah Dunia ini punya pengalaman organisasi, atau misalkan walaupun tidak berorganisasi juga ya, semacam ikut-ikut seminar dan lain sebagainya juga boleh diceritakan tuh. Seperti apa, Kang Saifur Rahman? Oke, jadi saya memang orang yang sangat ambisius di dalam dunia keorganisasian. Saya mengikuti 6 organisasi sekaligus. Boleh disebutkan? Ya, diantaranya adalah Bantenologi. Ya, Bantenologi itu adalah apa ya? Semacam lembaga yang konsens di dalam dunia riset kebantenan dan kebudayaan, baik sejarah dan sosial budayanya. Ya. Kemudian saya masuk ke dunia HMBM ya, Himpunan Mahasiswa Bidik Misi, karena saya penerima program beasiswa bidik misi, dan di situ saya juga pernah menjadi aktif ya di situ beberapa tahun. Kemudian saya ikut HMJ juga, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya di bidang internal, dan di situ saya juga mengabdi setengah tahun lah, kalau tidak salah, nggak lama saya di situ. Kemudian saya di Kumandang bersama Jody juga di Kumandang, tetapi hanya 2 bulan mungkin langsung berhenti menjadi anggotanya ya. Di PMII saya tidak lama, cuma 1 tahun doang. Setelah itu saya langsung keluar. Dan di Pepeling Asih ya, pemuda pencinta peduli lingkungan bersih kayak gitu tuh, dari program Kemenpora. Itu juga hanya beberapa bulan saja, dan saya lebih konsisten di dunia pesantren ya. Karena basic saya memang lahir dari pesantren dan besar di pesantren. Saya di Ma'had Al-Jami'ah. Di situ kenapa tadi petualangan organisasi saya sangat singkat sekali, karena di Ma'had Al-Jami'ah itu kiainya mengharamkan santri-santrinya untuk ikut di dunia organisasi di luar, yaitu harus lebih fokus kepada dunia pesantren, sehingga baik itu menghafal Al-Quran, kemudian hadis-hadis, kemudian kosakata bahasa Arab gitu ya, matan Abu Suja kayak fikih dan semacamnya itu bisa dikuasai dengan baik, sehingga
otak kita tidak dibagi-bagi. Itu sih alasan saya mengapa bisa sampai ikut organisasi banyak, tetapi saya keluar gitu tuh dari banyaknya organisasi tersebut, karena memang ada fatwa dari kiainya untuk mengharamkan santri-santrinya untuk ikut organisasi di luar. Untuk memilih saja ya, mau fokus di organisasi-organisasi, fokus di pesantren, seperti itu. Saiful Rahman memilih untuk tinggal di pesantren. Ya. Selanjutnya mungkin Naufal punya pengalaman apa, Val, di organisasi sekarang baru semester 2. Baru semester 2 ya. Semester 2. Okay. Kalau Naufal sendiri sih Bang ya, orang yang tidak berorganisasi sebenarnya. Dari dulu tuh tidak suka dengan organisasi gitu kan. Tapi dari setelah masuk kuliah gitu, alhamdulillah dapat beasiswa dari Bajnas Provinsi Banten. Berarti dibiayain negara ya kamu? Dibiayain umat. Saya kuliah pakai uang zakat ya. Oke, lanjut. Uang pajak. Jadi setelah itu kan ada organisasi disebutnya SKSS. Satu keluarga satu sarjana. Jadi induknya ke Bajnas ya? Induknya ke Bajnas Provinsi gitu, Bajnas Provinsi Banten. Kemudian di situ ada organisasi dan ya mau tidak mau kan harus belajar berorganisasi. Dari situlah mungkin belajar bagaimana caranya berkenalan dengan dunia luar gitu, dengan dunia organisasi itu sendiri, dan ya begitulah. Tapi setelah dari situ barulah masuk ke Rumah Dunia. Oke, mungkin boleh diceritakan kegiatan apa saja yang sudah Naufal laksanakan di organisasi Naufal itu? Karena baru ya Bang ya, itu pernah waktu pertama kali masuk, setelah pertama kali masuk udah langsung disuruh pengabdian. Langsung pengabdian. Itu di Mancak Bang. 7 hari pengabdian di Mancak 7 hari, dan itu salah satu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Baru pertama kali masuk, tidak pernah berorganisasi, langsung pengabdian. Pengabdian gitu ya. Oke. Pengabdiannya apa tuh Pal di masyarakat itu, boleh di... Jadi pengabdiannya itu kita fokusnya pertama adalah ekonomi dan pendidikan, 2 bidang itu ya. Kalau misalkan kita kegiatan sehari-harian itu ngajar, di sana itu kalau misalkan pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu duhur itu ngajar SD di Gilir. Setelah itu dari jam 1 sampai sore itu ada madrasah. Jadi kita setelah dari SD itu ngajar di madrasah. Setelah itu nanti ada sorenya itu ada poli, entah itu ada mainan anak-anak gitu. Jadi gitu. Iya. Jadi kedua relawan baru Rumah Dunia ini sudah memiliki pengalaman yang banyak ya terkait dunia pengabdian, karena memang di Rumah Dunia ini kita bahasanya relawan ya, mengabdi di sini, membantu kegiatan, juga menghibur anak-anak. Saya rasa teman-teman sudah punya basic, tinggal daya inovasi kreatifnya ditingkatkan lagi agar kegiatan Rumah Dunia berjalan dengan baik dan kegiatannya lebih bagus lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan tadi pengalaman teman-teman di dunia kampus ya, dunia organisasi. Kalau pengalaman di masyarakat atau di rumah, punya pengalaman nggak teman-teman gitu? Misalkan ikut Risma gitu, Remaja Islam Masjid, seperti apa Naufal? Langsung aja Naufal dulu. Kalau Naufal sendiri bisa dibilang orangnya cukup cukup tidak terlalu banyak bergaul. Gitu. Kalau saya sendiri sih orangnya emang pendiam pada gitu dasarnya. Pendiam, lebih ke pemalu gitu. Jadi agak sedikit susah bergaul gitu. Bahkan kalau misalkan di rumah pun nggak ada banyak waktu gitu. Karena kan waktunya habis di sekolah gitu, dan kalau sekarang di kampus, jadi udah nggak pernah di rumah lagi gitu sih Bang. Jadi, berarti Naufal ini di rumah belum punya kegiatan lah ya intinya. Mungkin kalau pulang ke rumah itu ya tidur, paling membantu orang tua mungkin ya. Siap. Nah, saya kira dengan teman-teman bergabung di Rumah Dunia, semoga bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat di Rumah Dunia Pak ya. Jangan sampai kita ketika pulang ke rumah antisosial gitu, karena di sini kita hidup bersosial dan berkomunitas ya. Kalau Saiful Rahman seperti apa? Ya, baik. Jadi memang saya jarang pulang ya. Jarang pulang, oke. Adapun saya pulang ke rumah misalnya setelah 3 bulan gitu atau 2 bulan sekali, itu pun saya tidak pernah mensosialisasikan bahwa saya itu untuk merubah suatu perkampungan menjadi lebih baik lagi, tidak. Tetapi saya memang lebih banyak di rumah dan menghabiskan membaca buku itu saja sih. Ya. Kalau untuk pengalaman dalam pengabdian seperti itu memang ada program-program lain sih kalau di kampus gitu. Jadi memang
bukan di pengabdiannya bukan di kampung saya sendiri, karena saya merasa kurang pantas lah kalau misalkan seperti itu. Tetapi saya merasa lebih siap ketika mengabdi di kampung orang lain. Gitu. Jadi belum berani ya, Ya, untuk belum mengabdikan berani. diri di kampung sendiri Ya, gitu ya. belum berani. Oke. Bisi apa ya? Bisi kumaha onam, Ya. cenah. Jadi itulah Oke, yang oke. aneh. Kenapa kita lebih siap mengabdi di kampung orang lain, tetapi ketika kita di kampung sendiri itu tidak siap, karena mungkin saya terkukung oleh pemikiran bahwa akan dicemooh oleh teman-teman di kampung halaman atau tidak. Jadi saya lebih menghabiskan waktu di rumah dan membaca buku, membantu orang tua, itu saja sih. Nah itu dia ya, mungkin teman-teman bisa mengabdikan diri ya kalau di dunia organisasi atau kampus. Kalau di masyarakat itu belum tentu, karena memang ya permasalahan di masyarakat itu sangat kompleks ya. Mana dulu yang mau kita benahi ya gitu. Kalau di kampus kan, kalau di sini aja misalkan di Rumah Dunia itu kadang kita bisa apa ya, bisa mulailah gitu untuk mengabdikan diri. Kalau di masyarakat saya kira butuh kedewasaan ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nanti nih. Gimana? Jadi saya punya pengalaman juga nih Kak Jody. Dulu apa ya? Saya sering sekali dipanggil oleh pemuda kampung saya untuk mengisi acara atau apa. Tetapi saya tidak siap, selalu tidak mau gitu tuh. Mungkin mereka juga membutuhkan sosok gitu ya, enggak? Artinya saya bisa kuliah ke luar gitu, karena di daerah kampung saya itu jarang sekali orang yang bisa kuliah. Dan di WA saya sering dipanggil misalnya untuk mengisi acara atau setidaknya menjadi MC, tetapi saya selalu tidak siap. Jadi itu Si sih. mopod meureun ngompol. Iya. Oke. Itu saya kenapa aneh sekali. Ya. Itu dua pengalaman ya. Ada Nopal? Enggak, cerita tanggapan unik? dulu dong. Oke, sok. Jadi Abang Rahman ini tipe-tipe orang kalau misalkan di kuliah di luar negeri nggak mau pulang. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, ini mungkin pengalaman ya, baik di dunia kampus terus juga di rumah ya. Nah, sejauh ini teman-teman sudah punya prestasi gitu? Prestasi di kampus, mengikuti lomba atau apa dari Nopal? Kalau Nopal sendiri tuh agak unik bang. Nah. Jadi pertama kali nulis itu ketika itu langsung dilombain. Jadi ada namanya parlemen remaja. Jadi Oke. itu tuh kayak cosplay jadi DPR lah gitu. Jadi kita 5 hari diundang tuh ke gedung DPR. Nah tapi persyaratannya adalah itu harus disuruh nulis esai dulu. Terus esai. Nah jadi itu satu kabupaten, kalau nggak salah satu kabupaten kota itu cuman 2 orang perwakilannya. Jadi kan ketat banget kan itu ya. Akhirnya belajar lah nulis esai. Setelah belajar nulis esai, iseng dilombain. Oke. Ada komunitas yang mengadakan lomba esai itu. Dan itu pertama kali banget, itu saking nggak taunya nulis apa itu esai gitu loh. Di Google sampai apa itu EYD. Nah itu tuh nggak tahu dulu tuh. Jadi saking segitunya awal ngemula nggak tahu. Nah setelah itu dilombakan. Waktu itu temanya soal literasi. Kemudian nggak tahu kenapa ya, akhirnya menang. Akhirnya tepuk menang tangan, tuh. tepuk tangan. Akhirnya menang, bukan karena esainya bagus, karena tidak ada pesertanya. Oke, cukup unik ya, unik ya. Gitu. Cukup? Udah cukup. Oke, lanjutnya Sep Rahman. Saya tidak punya prestasi apa-apa sebetulnya ya. Tapi saya pernah menjuarai lomba panco. Coba Panco. Oke. Menjuarai lomba panco se-UIN SMA Banten. Jadi seorganisasi di UIN seluruhnya tidak ada yang bisa mengalahkan saya panco. Anda siap melawan saya? Di dalam dunia kepenulisan memang saya bisa menulis dengan baik itu setelah saya masuk ke RD ya. Kemudian saya menjajal ilmu kepenulisan saya dan beberapa kali memang menjuarai lomba esai. Saya cuman konsen di esai doang. Misalnya juara 2 di kampus, sering lah di kampus tuh juara-juara kayak gitu. Dan terakhir kemarin saya menjajalkan kemampuan menulis esai itu di provinsi ya. Alhamdulillah dapat juara kedua. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan sisanya memang Sebanten itu ya. Sebanten. Dan sisanya saya sering menulis di media doang sih. Tapi nggak koran ya, media online. Hadiahnya cukup untuk berapa bulan? Mencukupi hidup. Hadiahnya apa ya? Nggak besar sih. Cuman bisa makan sampai setengah tahun. Luar biasa. Oke. Nah, kita ke pertanyaan yang paling berat ini ya. Mungkin ya pertanyaan yang paling berat. Bagaimana
jika ada kegiatan bentrok baik di organisasi teman-teman yang di luar sama kegiatan yang ada di Rumah Dunia, teman-teman pilih kegiatan yang mana? Kalau semisalkan bentrok, Nopal SKSS, terus juga di sisi lain Nopal sebagai relawan Rumah Dunia dan menetap di sini. Ada kegiatan yang berbarengan. Nah, itu Nopal pilih kegiatan yang mana? Balik lagi soal prioritas Bang ya. Kan ada yang bisa gini. Ada dua kegiatan yang bentrok gitu. Nah, kita lihat dulu di kegiatan mana yang kita harus hadir. Kan ada kegiatan yang misalkan kita sebagai anggota aja nih, ya kita boleh dong nggak hadir gitu, izin. Kalau misalkan di satu kegiatan lain kita sebagai ketua, ya nggak etis kalau kita nggak hadir. Nah, jadi dilihat dulu tuh prioritasnya gitu. Jadi nggak bisa, oh ini lebih penting, tergantung kita porsinya di mana gitu. Porsinya sebesar apa sih kita di kegiatan itu. Kalau misalkan emang kita jadi ketua, jadi jadi yang vital gitu dalam sebuah acara itu ya, dan yang satunya nggak vital banget, ya kita hadir yang lebih vital gitu sih. Jadi lebih jawaban yang politis ini ya. Lebih urgent lah ya. Lebih urgent mana lah gitu. Jadi memprioritaskan yang lebih penting gitu. Lebih penting gitu. Oke. Cukup. Lanjutnya. Ya, kalau saya sendiri sih karena saya pengangguran gitu ya. Pengangguran eksekutif. Saya pengangguran. Oke. Jadi memang walaupun saya kerja sebagai dunia jurnalis ya, tetapi saya rasa saya masih menganggap diri saya itu pengangguran gitu tuh. Banyak menghabiskan waktunya ya di kamar gitu tuh ya. Otomatis ketika ada pekerjaan di Rumah Dunia pun otomatis ya saya harus memilih Rumah Dunia. Kemarin juga dikontrak sama Laj Harpa ya, hampir dikontrak. Saya masih bingung gitu tuh, karena di Rumah Dunia ada acaranya Nyore, sedangkan nanti saya di Laj Harpa dibutuhkan untuk meliput kegiatan-kegiatan mereka. Rasa-rasanya saya lebih memilih Rumah Dunia gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi saya cinta Rumah Dunia. Relawan yang langka justru Saifur Rahman ini ya, setelah lulus jadi sarjana dia malah mau mengabdikan diri untuk menjadi relawan Rumah Dunia. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita break dulu ya. Jadi acara podcast kali ini kita disponsori oleh Gula Aren Assalam ya. Nah, kalau mau pesan silakan hubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya juga ada buku-buku koleksi dari Gong Publishing, boleh dilihat kan? Nah, ini kumpulan cerpen. Ini juga novel karya Rahmat Heldi HS dan banyak lainnya ya karya Gong Publishing. Kalau teman-teman ingin membeli buku dari Gong Publishing, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Karena ketika teman-teman membeli produk dari Rumah Dunia itu sama saja untuk bersedekah untuk Rumah Dunia. Oke, terima kasih. Oke. Nah, halo pemirsa Rumah Dunia TV. Di tangan saya ada Gula Aren Assalam. Jadi ini karya anak-anak relawan Rumah Dunia. Anda bisa membelinya. Dengan membeli ini Anda tentu saja bisa membantu operasional Rumah Dunia. Harganya murah, 20.000. Cara belinya apa? Bagaimana? Gampang. Buka IG Rumah Dunia Store, pesan lalu bisa dikirimkan langsung. Demikian, segera beli ya, nyesel nggak beli. Oke, kembali lagi ke playlist relawan Rumah Dunia atau disebutnya Dunia Relawan ya. Kita sesi kedua, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ke pertanyaan ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa tujuan dan motivasi kalian? Silakan dari Nopal dulu. Oke, kalau tujuannya itu pertama pasti ingin mengembangkan relawanan gitu. Kemudian ingin belajar berorganisasi, ingin belajar menulis, dan belajar untuk bisa bergaul gitu. Karena saya sendiri orangnya agak susah untuk bisa bergaul gitu kan. Karena di sini tuh ekosistemnya itu bagus untuk kita belajar. Karena saya menganggap Rumah Dunia ini adalah tambang emas. Gitu. Jadi kita tuh di sini ya menggali aja, mau sebanyak apapun pasti tinggal ke kamar Bang Jody gitu, ke kamar Bang Rohman. Jadi ada banyak tambang-tambang emas di sini tuh. Jadi kita ya menggali aja gitu. Oke, Nopal tahu dari mana sih Rumah Dunia? Tahu sebelumnya itu tahu dari Bang Arif. Oh, dari Bang Arif. Iya, tahu dari Bang Arif. Kemudian akhirnya diajakin gitu. Setelah tahu, kita ngobrol sama Bang Arif tuh lumayan cukup panjang gitu ya, ngalor ngidul.
kemudian ikut workshop dan lomba esai, kemudian diajakin jadi relawan begitu. Jadi diceritakan mungkin sedikitnya sama Bang Arif gitu ya. Akhirnya Nopal tertarik untuk menjadi relawan di Rumah Dunia. Oke. Selanjutnya ke Saiful Rahman. Ini Saiful Rahman luar biasa ya. Rata-rata orang yang setelah lulus kuliah ini mencari kerja gitu. Terus lanjut ke S2, ini Saiful Rahman malah mau gitu tuh jadi relawan. Mengabdikan diri untuk membuat kegiatan di Rumah Dunia, nyapu-nyapu, bikin kegiatan dan lain sebagainya. Apa sih yang kamu harapkan? Apa ya sih yang kamu cari gitu tuh di Rumah Dunia? Emang di Rumah Dunia tuh ada apa, Pur? Oke, jadi kan sebelumnya memang saya ya bisalah dikatakan seumur hidup tinggal di pesantren, mengabdikan diri ya. Memang cukup menyenangkan hidup di pesantren karena saya senior dan saya sangat dimuliakan sekali oleh santri-santri gitu tuh. Dan dunia seperti itu menurut saya tidak senang gitu tuh ya enggak. Saya lebih cinta kepada dunia yang egaliter dan tentu saja saya ingin mencari kehidupan yang lebih baru lagi. Dan untuk ilmu agama cukuplah untuk saya pribadi gitu gitu tuh. Kemudian kenapa sih setelah saya lulus dari sarjana gitu ya malah mengabdikan diri sebagai relawan? Saya punya playlist lah ya, punya list nanti saya kedepannya mau jadi apa, dan saya sudah mau menyiapkan waktu kosong saya untuk mengabdi di masyarakat ya. Baik itu saya terjun langsung ke dunia jurnalis gitu ya, atau tidak memang saya betul-betul mengabdikan diri di masyarakat. Dan sebetulnya di playlist itu 6 bulan saya harus belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh, kemudian masuk ke dunia wartawan yang serius sebetulnya ya harusnya. Dan itu memang nanti dibutuhkan ketika saya mau ngambil S2 gitu tuh. Karena tujuan saya bukan S2 di dalam negeri, pengennya sih di luar negeri. Makanya saya meluangkan waktu selama 1 tahun untuk belajar dunia jurnalis. Karena itu kan nanti ketika saya terjun ke masyarakat bisalah mewawancari masyarakat. Dan kebetulan di Rumah Dunia itu juga ada dunia jurnalis gitu tuh ya enggak. Baik itu kita jurnalis warga ataupun kita menjadi jurnalis profesional gitu tuh. Nah disinilah saya belajar. Alhamdulillah sih ya sedikit demi sedikit saya belajar terus gitu tuh. Cuman untuk bahasa Inggris memang belum begitu teratur untuk belajarnya ya gitu. Oke, jadi motivasinya saya meluangkan waktu 1 tahun untuk belajar lah. Menambah pengalaman ya sebelum pergi ke luar negeri. Itu mau kemana kamu luar negerinya? Ada relawan Rumah Dunia, presiden juga namanya Ade Jaya Suryani. Kalau sering tuh dipanggil Kang Ibnu. Ya, Kang Ibnu. Ya. Saya terinspirasi dari beliau. Kenapa? Karena beliau itu kan orang yang bisa dikatakan keluarga dari kurang mampu lah. Tetapi karena kesungguhan beliau belajar, akhirnya beliau bisa berangkat ke Belanda lah ya, ke Leiden University. Nah, kebetulan saya jurusan sejarah dan fakultas humaniora terbaik atau fakultas sejarah terbaik di dunia itu adanya di Leiden. Nah, karena kita dapat menemukan arsip apapun di sana itu dengan mudah karena ada banyak sekali tulisan-tulisan sejarah kita, baik dari masa Gajah Mada mungkin ya sampai kemerdekaan Indonesia ada mungkin di sana. Sehingga saya ingin sekali pergi ke sana untuk mendalami dunia sejarah saya karena saya bercita-cita menjadi seorang pengajar lah atau enggak peneliti. Kebetulan saya juga mendekati orang-orang yang seperti itu. Contohnya kayak Pak Ade, saya bermain ke rumahnya, bagaimana caranya bisa berangkat ke sana. Kemudian saya juga sedang ingin mendekati Pak Yanwar tuh. Bagaimana caranya bisa menulis jurnal yang baik dan benar. Itu sih. Baik. Berarti Saiful Rahman ini tertarik untuk gabung menjadi relawan Rumah Dunia karena melihat sosok Kang Ade Jaya Suryani. Iya. Sehingga Saiful Rahman mau gabung menjadi relawan Rumah Dunia. Ceritanya gitu ya. Mau ke Rumah Dunia karena melihat sosok Kang Ade Jaya Suryaninya ya. Kalau Nopal tadi diceritakan sama Bang Arif gitu, kalau ini melihat sosok Kang Ade Jaya Suryani. Itu maksud saya kalau Pak Ade itu kenapa saya pengen itu diantaranya menginspirasi saya ke luar negeri gitu tuh ya enggak.
Kalau untuk masuk di dunia kerelawanan Rumah Dunia, memang saya tadi itu ingin belajar dunia jurnalis dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Oke, baik. Saya ini intinya saya ini ingin membalas budi lah kepada masyarakat telah membiayai saya kuliah gitu. Udah itu saja sih. Gitu ya. Selanjutnya apa yang kalian harapkan setelah menjadi relawan Rumah Dunia gitu? Apa yang kalian harapkan di Rumah Dunia? Pastinya adalah ilmu, baik itu ilmu kehidupan, ilmu kepenulisan, dan juga ilmu berorganisasi. Kemudian juga banyak bagaimana caranya empat kemampuan yang dibilang oleh Bang Salam ya. Mendengarkan, kemudian berbicara, menulis, dan juga membaca. Mungkin itu lebih dikuatkan lagi, semoga harapannya bisa dapat skill dasar tersebut gitu. Sehingga nanti ada skill-skill turunan ya, skill-skill terapan dari pada skill 4 dasar itu ya. Itu sih Bang. Oke, kalau saya Purahman gimana Bang? Saya tidak mengharapkan banyak sih sebetulnya. Akan tetapi saya memang berharap Rumah Dunia ini bisa mengajarkan saya belajar bareng lah dengan relawan-relawan yang lain, saling berlomba-lomba dalam kebaikan misalnya. Ya, baik itu di dunia kerelawanan itu sendiri maupun di dunia kepenulisan. Karena saya rasa di dunia kerelawan Rumah Dunia ini menyenangkan ya agenda-agendanya. Itu karena ada orasi literasi, itu kan bagaimana caranya kita bisa berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Kemudian melatih kemampuan menulis, misalnya kelas menulis esai. Itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Dan tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu hemat saya sih, itu yang saya harapkan, saya bisa lebih mengasah kemampuan saya lagi. Ketimbang saya memang kalau waktu di pesantren belajarnya sendirian di pojokan, bagaimana caranya menulis dengan baik dan benar. Kalau di dunia kerelawanan itu kan kita belajar bareng lah istilahnya, sehingga kita bisa mengasah kemampuan kita lebih baik lagi. Saya rasa seperti itu karena ada komunitas ya. Untuk mengasah kemampuan ya lebih baik lagi. Oke, ke pertanyaan terakhir selanjutnya, kan di Rumah Dunia ini banyak alumni ya, juga relawan yang lain. Karena teman-teman ini baru izin masuk Rumah Dunia ke Butias sama Bang Salam dan relawan internal, dan di sana juga di luar sana banyak alumni Rumah Dunia ya, baik ada pendirinya. Nah, mungkin teman-teman minta izin lah ke alumni Rumah Dunia, minta doakan, minta dibimbing, minta diajarin apalah, silakan teman-teman minta izinnya ke alumni relawan Rumah Dunia. Kepada abang-abang dan juga teteh-teteh mungkin alumni dari relawan Rumah Dunia, mohon izin saya untuk belajar di sini dan juga mohon bimbingannya, dan semoga menjadi tambang emas saya yang bisa saya gali. Terima kasih. Oke, saya Purahman. Tidak jauh dengan saudara Nopal, saya juga ingin menghaturkan permohonan izin saya kepada kakak-kakak atau abang-abang saya di Rumah Dunia yang memang sudah betul konsens di dunia luar gitu tuh. Dan saya rasa saya juga butuh bimbingan ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau misalkan saya ada salah kata di Facebook atau apa, bolehlah ditegur saja. Bolehlah dihapus pertemanannya. Ya. Ya. Oke. Karena banyak sekali ya relawan Rumah Dunia ini alumni-alumninya yang sudah pada menjadi orang yang berpengaruh lah, dan saya juga ingin seperti itu dan mohonlah dibimbing seperti itu arahannya ya. Oke, itu saja sih Kang Sejo. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia diwawancarai di podcast Dunia Relawan. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton ya. Dari kisah mereka berdua hingga tertarik menjadi relawan Rumah Dunia, dan juga tadi sudah dipaparkan pengalamannya seperti apa. Terima kasih ya sekali lagi Kang Saifur Rahman, Kang Nopal sama-sama. ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman ingin tertarik menjadi relawan Rumah Dunia, silakan ikuti kelas menulis Rumah Dunia terlebih dahulu ya. Jika teman-teman ingin baca buku, tuh di belakang saya perpustakaan Rumah Dunia, silakan terbuka untuk umum, langsung datang saja ke sini. Dan di Rumah Dunia pun banyak kegiatan-kegiatan
reguler ya. Setiap hari Minggu itu ada kelas menulis, juga ada kelas orasi literasi. Silakan dipantau saja di Instagram Rumah Dunia. Oke, terima kasih. Salam Alam literasi. literasi.